Perkenalkan, saya Azriel Christian Nur Cahyo dengan anggota saya Chandra Gudiarto dari YSB Kalbar dan Mustafa Galih Pradana, kampus UPN Negeri Jakarta. Dengan judul PDP, yaitu Prediksi Ketinggian Air Berbasis Machine Learning pada Perangkat IoT di Intek Perumdam Tirta Bengkayang. Adapun kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Bengkayang atau Perumdam Tirta Bengkayang dengan memakan waktu kegiatan selama 1 tahun berjalan. Adapun permasalahannya yaitu kebutuhan akan Perumdam Tirta Bengkayang dengan adanya perangkat IoT yang sudah dilakukan oleh peneliti untuk dikembangkan lagi untuk analisa data sehingga dapat menentukan akurasi yang tepat untuk menghemat, karena mengingat saat ini Bengkayang sangat tergantung pada sumber air baku yang dimiliki oleh PDAM, di mana perangkatnya sering rusak apabila terjadi banjir. Dan banjir ini terjadi di Intek sehingga sudah diperlukan perangkat yang mampu mengantisipasi dan sudah dibuatkan oleh peneliti, yaitu saya, tahun lalu dengan dana Universitas Mandiri untuk mengantisipasi terjadinya banjir, yaitu mendeteksi dini, di mana 9.000 lebih kepala keluarga bergantung pada sumber air baku ini. Namun yang terjadi adalah seringnya terlambat ini tidak hanya terjadi berkala, melainkan hampir setiap bulan, dan itu berkalanya ini lebih sering intensitasnya di musim-musim hujan. Dan ini adalah perangkat IoT yang ditanamkan yang ada di kiri bawah. Yang atas ini adalah pipa-pipa yang bocor akibat keterlambatan penutupan dari deteksi banjir tersebut. Sehingga kami memutuskan untuk melakukan perbandingan menggunakan machine learning, yaitu algoritma SVM dan KNN, manakah yang lebih tepat dalam deteksi banjir. Hasil goalnya nanti akan dipublikasikan di jurnal Sarawak dan juga untuk buku maupun juga teknologi tepat guna. Dari latar belakang ini sendiri, kami membuat tujuan yaitu membandingkan SVM dan KNN, sehingga manakah yang lebih akurat dalam penelitian deteksi analisa data dari IoT ini. Dan kemudian untuk sisinya dinilai akurasi dan EUC-nya. Kebaruannya di mana penelitian ini sangat terbaru karena data yang diambil yaitu 2022 hingga 2023, di mana data ini masih berupa data baru yang digunakan oleh Bupati Bengkayang dalam mengambil keputusan. Dan juga untuk machine learning sangat diminati oleh jurnal-jurnal di Malaysia, salah satunya adalah jurnal PJOS yang akan dilakukan publikasi. Dan juga kebutuhan akan prediksi ini sangat dipakai dan saat ini terbukti sudah diupload di Open Data, satu data milik Kabupaten Bengkayang. Hasil tahapan penelitiannya dilakukan dari analisa kebutuhan, perbaikan maintenance, pengambilan log. Ini yang paling penting karena dilakukan selama berbulan-bulan, dan kemudian pengkodean Python dan juga analisa hasil prediksi hingga penulisan luaran. Hasilnya, SVM dilakukan dengan rumus untuk iterasi sebagai berikut. Kemudian dari sini kita akan mencari nilai vektornya. Kemudian untuk iterasi keberapa, sehingga dicarikan nilai kelas positif dan negatif yang paling dekat. Untuk KNN sendiri sebenarnya ini mencari nilai K, di mana urutkan hasil dari yang terkecil hingga yang terbesar dan ditetapkan ke tetangga terdekatnya. Hasil dari penelitian ini, SVM ini sebenarnya mulai lebih baik, yaitu nilai akurasinya lebih besar 0,85 atau 85%, dan KNN itu 0,79, di mana EUC itu 0,75-nya untuk SVM dan 0,68 untuk KNN. Jadi penelitian ini untuk SVM EUC-nya 0,75 menunjukkan bahwa metode ini memiliki performa yang lebih efektif dibandingkan dengan KNN yang 0,68 untuk membedakan kelas-kelas deteksi banjirnya. Hasilnya, jadi perangkat seperti ini, perangkat yang digunakan sebenarnya ada 7, namun 3 mati sehingga tidak bisa digunakan. Kami menggunakan 4 pada 4 intik. Dan hasilnya seperti tabel yang ada di kiri, yang diambil ke batas bawah, batas air, sensor, banjir ketika itu status darurat atau tidak. Dan juga log data yang diambil dari aplikasi yang kami tarik untuk kami analisa seperti ini. Ini dari salah satu intek yang kami ambil, intek A. Kemudian perangkat yang ditanamkan itu di masing-masing intek gambarnya seperti ini, sehingga ini untuk mendeteksi kalau malam jika air sudah mulai meluap, maka dia akan menunjukkan ketinggian berapa dari air yang seharusnya normal. Jadi dia bisa ada jaraknya, jarak gapnya inilah kita nilai. Dan ketika kita bandingkan dengan data publik milik Open Data Kalbar, yaitu milik pemerintah provinsi, kami ambil datanya, akurasi SVM ini juga tetap jauh lebih baik dibandingkan KNN. Walaupun nilainya mungkin jaraknya sedikit dari EUC-nya maupun dari akurasinya. Ini. Jadi dari perangkat IoT, gambar kiri bawah, kemudian diproses dari grafiknya, kemudian kita nilai untuk akurasinya berapa, dan kemudian kita upload menjadi teknologi tepat guna. Dari kesimpulan di sini
dapatkan bahwa SVM ini sebenarnya lebih baik daripada KNN karena nilainya lebih besar. Hasil penelitian bahwa SVM memiliki performa yang lebih baik. Dan penelitian ini fitur-fitur digunakan untuk deteksi ini bisa sampai ke batas bawah, batas atas, sensor, siaga, darurat, dan sebagainya. Kemudian ketika kita bandingkan hasilnya dengan data publik itu juga masih sama. Gambar di kanan ini adalah dukungan dari Direktur Perundangan Data Pengkayaan. Dan kemudian luaran progres saat ini sudah masuk ke reviewer oleh Profesor Dr. Alanting Huong Yong selaku General Manager UCTS atau University of Technology Sarawak. Kemudian buku juga sudah diterbitkan yaitu tentang section bagaimana pengelolaan AI atau machine learning, maaf dalam hal ini machine learning ini digunakan pada IoT. Dan ini sudah kami terbitkan dan juga ada di Open Data Satu Data Kalbar milik Kabupaten Bengkayang. Foto-foto ada pada gambar atas kondisi yang lapangan, kemudian foto di tengah ini adalah kondisi pelaksanaan, dan kemudian foto bawah yaitu jurnal di kiri ini yang sedang proses review, buku di tengah, dan juga kanan ini adalah data yang kami publikasikan di Open Data Kalbar milik Bengkayang. Terima kasih Bapak Ibu reviewer, terima kasih untuk dukungannya.